Semua dimulai dari kudusnya perkawinan dulu, anak-anak Tuhan. Itu kunci untuk kudusnya semua umat, sampai kudusnya para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, para majelis, guru-guru sekolah minggu, pelayan wanita dan sebagainya. Nanti baca di rumah 4 pasal ini berurutan, luar biasa. Di sini Tuhan sudah melarang orang tidak boleh anal seks atau oral seks. Ingat, tidak boleh hubungan seks lewat mulut, lewat pantat, lewat dubur dan binatang. Ternyata ribuan tahun lalu dosa itu sudah ada dalam hidup manusia. Maka itu hati-hati dengan percabulan dalam nama Yesus. Tuhan tidak suka itu terjadi dalam diri umat Tuhan. Setuju? Bahwa ini firman Tuhan. Maka itu hati-hati. Sekarang kembali ke 1 Korintus 6 tadi. Jadi percabulan itu belum hubungan seks. Ciuman termasuk percabulan. Karena ada rangsangan di sini. Saling pegang walaupun nggak mencium, itu percabulan karena merangsang lawan jenis. Hati-hati. Maka itu saya tegas adik-adikku, jangan kau berkata kami ini orang kuno, orang yang sudah tua nggak ngerti apa-apa. Tidak, demi kekudusan perkawinan. Kalau engkau lagi jatuh cinta, jangan sekali-kali gandengan tangan. Orang yang lagi kena asmara itu jari-jari tangannya kekuatannya 240.000 volt. Wih, kekuatannya luar biasa itu jari-jari orang yang sedang jatuh cinta. Maka itu kalau kamu megang lawan jenismu, kesetrum begitu, dimulai di situ percabulan terjadi dalam nama Yesus. Maka itu kalau saudara berpacaran tidak boleh bergandengan tangan sekalipun, karena itu belum suami istri dalam nama Yesus, supaya kau menghindari diri dari percabulan. Ya tapi kalau nyebrang jalan masa nggak digandeng? Saya jawab, kalau pacarmu itu nenek, gandenglah dia. Dalam nama Yesus dengar ini baik-baik. Maka hei yang perempuan-perempuan jangan bodoh. Kalau pacarmu mau macam-macam, apalagi sebelum menikah sampai ngajak hubungan seks. Hei anak-anak perempuan, dengarkan ini. Di seluruh dunia korban cinta dan korban seks itu pasti perempuan. Iya atau tidak? Tidak ada laki-laki jadi korban cinta di dunia. Ini yang menyedihkan adik-adikku, putri-putri Sion, dengar baik-baik. Korban seks selalu perempuan. Cukup terlalu banyak di daerah Kristen anak-anak lahir tidak tahu siapa ayahnya karena pergaulan bebas itu tadi. Dan ingat firman kemarin, itulah anak-anak monster itu tadi. Kasihan mereka. Jangan engkau salah. Jadi walaupun nggak berhubungan seks, kalau sudah percabulan tetap sama. Kalau perzinahan artinya berhubungan seks bukan dengan istri atau suaminya sendiri, itu perzinahan. Jadi akar katanya semua adalah percabulan. Saya ulangi lagi 1 Korintus 6 ayat yang ke-18. Perhatikan ayat ini baik-baik, supaya kita kudus pada akhir zaman ini sebagai keluarga. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia. Dosa apa dosa lain? Membunuh, mencuri, iri hati, dendam, dan sebagainya. Dosa benci, dosa iri hati, pokoknya semua dosa lain kecuali perzinahan, percabulan, itu terjadi di luar diri orang itu. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ayat 15, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab itu kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu suruh apa? Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Anak-anak Tuhan, perhatikan. Bertahun-tahun saya mencari jawaban ini. Saya punya 4 judul tafsiran Alkitab dari penulis terkenal di dunia, tapi nggak jelas uraiannya. Saya tanya rekan-rekan saya ngerti bahasa asli perjanjian baru, malah bingung saya. Tuhan, tapi kenapa engkau berkata semua dosa lain kecuali percabulan itu merusak hidup manusia, yang lain kenapa tidak merusak? Saya berkata kalau saya dendam,
benci, saya marah, saya mau membunuh. Bukankah itu semua keluar dari dalam juga? Betul tidak, saudara? Bukan dari luar saya, tapi ini dari dalam. Tapi mengapa Bapak engkau berkata, pokoknya semua dosa lain itu dari luar, tidak merusak dirimu, cuma satu yang merusak, dan itu percabulan. Saya bingung, kenapa ini? Orang-orang tua, saya titip pesan ini keputusan kami berapa hamba Tuhan. Zaman sekarang seks itu diumbar bebas, tawarkan gratis, saudara, seks zaman sekarang ini. Maka kami para gembala mengambil keputusan, anak-anak saudara yang masih kecil, mumpung umurnya belum sampai 7 tahun, 6 tahun ke bawah, kami mengambil keputusan, ajaklah mereka paling tidak sebulan sekali, 2 bulan sekali mandi bersama-sama dengan papa mama, supaya anak-anak bisa belajar tentang seks sejak masih kecil. Kalau orang tua Kristen di rumah tidak mengajarkan seks kepada anak-anaknya, maka orang itu berkata, masih kecil, jangan ngomong itu, tidak baik. Anak zaman sekarang nggak bisa dikatakan masih kecil, karena seks ada di mana-mana. Betul? Kalau papa mama tidak bisa menjawab masalah seks pada anak-anaknya, dan kita masih pakai cara yang lama, yang kuno, saya mau katakan, anak-anak saudara akan tanya seks kepada orang lain. Dan begitu mereka tanya pada orang lain, langsung mereka dikerjai. Izinkan saya mengatakan contoh-contoh ini. Di dalam pelayanan kami keliling ke banyak tempat, baik di Indonesia maupun di dunia ini, saya selalu punya metode yang sama. Kalau ada orang terjatuh dalam masalah seks, percabulan semuanya, pertanyaan begini, tolong rekan-rekan hamba Tuhan pakai acara yang sama. Coba ingat-ingat, saudara, kapan pertama kali saudara mengenal barang itu? 100% saudara jawabannya, anak-anak kita kenal seks itu di rumah kita sendiri. 80%, maka itu ini agak sulit, tapi kami harus katakan, kalau saudara rumah tidak besar lalu tidur bersama-sama anak dengan orang tua, maafkan saya, harus dibuka. Ternyata 80% anak-anak kita kenal seks waktu mereka masih kecil, tidur sekamar dengan kita sebagai orang tua, lalu tengah malam dia atau mereka terbangun dan melihat kita sebagai orang tua melakukan hubungan suami istri. Anak itu nggak ngerti, tapi mereka lihat apa yang dilihat oleh seorang manusia walaupun masih kecil, masih bayi, itu terekam di otaknya sih. Pada waktu dia masa puber, kalau laki-laki umur 12, perempuan umur 11, naluri seks mulai muncul. Setan begitu kurang ajar, dia putar ulang rekaman itu. Aku pernah lihat itu. Karena rangsangannya semuanya tipu. Dan di rumah anak-anak gak pernah diajak ngomong barang itu. Lalu ketemu teman-temannya, ketemu tetangga. Kelompok kedua yang mengajar seks pada anak-anak kita waktu masih kecil di rumah, ternyata adalah orang-orang yang ada di rumah kita. Bisa om, bisa tante, bisa pembantu, bisa tamu, bahkan bisa kakak, baik kakak kandung maupun kakak tiri. Tolong gereja ungkapkan ini. Kalau itu anak laki tidak terlalu masalah, tapi kalau anak perempuan dilecehkan dari kecil, saudara, dia akan trauma. Saya berkata begini, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Maka itu hukum matilah semua pemerkosa. Itu jahat, saudara. Dengarkan ini. Di semua mulut rahim itu ada jutaan. Dengar adik-adikku laki-laki, berhenti kamu, berhenti, jangan mau digoda oleh si jahat. Di semua mulut rahim itu ada jutaan pori-pori dan saraf-saraf halus yang Tuhan ciptakan untuk semua perempuan. Kalau seorang istri mau melakukan hubungan seks,